Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada pertemuan diskusi pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keimanan, dan kesempatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Kedua harinya sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat-umatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Di sini saya Izan Alwada 11911013327 sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5 yang akan membawakan tema ataupun judul makalah ataupun diskusi pada hari ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya ditemani dengan dua orang sahabat saya, yaitu nama saya Indri Susmiati Pane. Nama saya Putri Talanggraini. Baiklah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diskusi demi diskusi dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diskusi demi diskusi dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Indri Jusniati Pani. Kepadanya disilahkan. Pengertian hak warga negara yaitu satu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Adapun jenis-jenis dari hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu adalah hak atas kewarganegaraan, itu terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2, yang mana ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu adalah kesamaan kedudukan dan hukum pemerintah negara. Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan, yang mana terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat itu adalah hak dan kewajiban bela negara. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Indonesia. Yang kelima yaitu adalah kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul. Itu terdapat pada pasal 28 yang mana menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya, yang mana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang, yang mana dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu yang pertama hak kebebasan yang berserikat, yang kedua hak kebebasan berkumpul, yang ketiga hak kebebasan untuk berpendapat. Yang keenam itu adalah kemerdekaan memeluk agama. Itu terdapat pada pasal 29 ayat 1, yang mana pada pasal ini menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang mana itu terdapat lagi pada
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketujuh yaitu adalah pertahanan dan keamanan negara. Yang mana negara pertahanan dan keamanan ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, yang mana ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu adalah hak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia, yang mana ini terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah kebudayaan nasional Indonesia pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Selanjutnya yaitu adalah perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur perekonomian nasional. Pada pasal 33 yang terdiri atas 5 ayat yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua itu adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang ketiga, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Adapun link terakhir, kesejahteraan sosial masalah, yang mana kesejahteraan sosial ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34, yang mana pasal 34 ini terdiri atas 4 ayat. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Yang ketiga yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Baiklah, itulah pengertian dari hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya, itu akan disampaikan oleh teman saya, Ihsan Alwada. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Ihsan Alwada akan melanjutkan materi dari saudari Indri Jusnianti Pani, yang mana di sini saya akan membahas tentang faktor atau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Yang pertama di sini ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Maksudnya di sini sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut bahaya ataupun menuntut haknya, sementara kewajibannya yang sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar apapun yang diinginkannya itu selalu tercapai. Jadi di sini sikap keegoisannya sangat dipentingkan atau diutamakan. Jadi dia tidak menghiraukan ataupun tidak memperhatikan dari orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Maksud di sini adalah hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya
pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan dia. Jadi perilaku ini atau tindakan ini menyimpang terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Artinya di sini sikap tidak saling menghargai atau sikap saling tidak mengapresiasikan apa yang telah menjadi kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, materi yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi aparat saja sudah tidak tegas, apalagi dengan masyarakatnya, karena masyarakat ini mencontoh ataupun meniru ataupun menaati dari aparat pemerintah setempat. Apabila tidak tegas, maka masyarakatnya pun bisa semena-mena untuk berbuat pengingkaran atau pelanggaran hak. Selanjutnya itu penyalahgunaan teknologi. Sudah jelas di sini teknologi sejaman milenial sudah marak-maraknya, yang mana ditargetkan pada tahun 2040 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju akan teknologinya. Yang mana teknologi di sini apabila sudah salah digunakan dalam arti fungsinya, maka dapat terjadi beberapa hak pelanggaran ataupun pengingkaran terhadap kewajiban dan hak warga negara. Itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Intan Anggreni. Kepada Putri Intan Anggreni, disilakan. Selanjutnya yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditingkatkan atau ditegakkan. Yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang selain dari lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, yang keenam adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekian dari saya balikkan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan ataupun penyampaian materi dari kelompok kami, yang mana dengan judul ataupun tema materi kami yaitu hak dan kewajiban warga negara. Saya selaku moderator Ihsan Alwada, perwakilan kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, manusia tidak luput dari kesalahan, maka dari itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kebenaran hanyalah hak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.